Hai semuanya, aku Farah Azalia. Aku merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektro. Nah, jadi pada video kali ini nggak jauh-jauh dari K3L ya, aku bakalan share ke teman-teman semua mengenai CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Jadi CPR ini pastinya kalian udah nggak asing lagi ya di telinga, entah kalian pernah lihat di film atau kalian pernah lihat orang meragainnya atau mungkin kalian pernah melakukannya. Nah, jadi CPR ini atau yang udah aku sebutkan tadi, Cardiopulmonary Resuscitation, adalah suatu tindakan pertolongan pertama yang kita lakukan ketika ada orang yang mengalami henti jantung atau henti nafas gitu karena sebab-sebab tertentu. Nah, jadi CPR ini bertujuan untuk membuka kembali jalan nafas mereka yang menyempit atau bahkan tertutup sama sekali. CPR ini dilakukan dengan cara kita cari dulu bagian tengah dada kita, terus kita tambah dua ruas jari di atasnya. Terus nah di titik itu kalian bisa memompa atau mengompresi dadanya dengan cara tangan ini kan ada dua tangan nih, kanan kiri nih. Ingetin tangan kiri itu yang di bawah, terus tangan kanan itu yang di atas kayak gini. Jadi nanti kalian dikompresi gitu. Nah, jadi terkait CPR ini, CPR juga punya yang namanya prinsip dasar. Nah, jadi prinsip dasarnya si CPR ini bisa kita ingat dengan singkatan Doctors ABC atau DRS ABC. Nah, jadi DRS ABC ini sebenarnya kepanjangan dari yang pertama itu ada danger atau bahaya, R atau respond atau kesadaran, S atau shout for help, Help me! Help! atau berteriak minta tolong. Kayak nggak harus teriak juga sih, kayak ask for help juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya ada A atau airway atau jalan nafas. Selanjutnya ada B atau breathing atau pernapasan. C for circulation atau aliran darah. Nah, jadi untuk teknik yang lebih detailnya lagi mengenai CPR ini ada 3, yaitu CAB. Yang pertama itu buat C itu compression. Compression itu adalah kompresi, dimana yang dikompresi di sini adalah dada. Jadi yang seperti yang udah aku jelasin tadi, kita cari di tengah-tengah dada kita. Selanjutnya kita ambil dua ruas jari kita taruh dua jari naik ke atas. Jadi dari titik dada yang tengah kita naikin dua jari. Nah, di titik itu kita kompresi terus sampai kayak 5-6 cm lah dalamnya. Emang beneran harus kayak di push gitu ya guys, biar paru-parunya tuh menarik udara. Kayak itu tuh mancing buat paru-parunya buat narik oksigen lagi ke dalam diri kita. Oke, selanjutnya itu ada airway. Airway itu dilakukan dengan cara jadi korbannya kan dilentangin gitu kan. Yeah, hey, you know what? This is my 2 weeks notice. Sam Hain! Forever! Nah, pas diterlentangin itu dia agak didongakkan, tapi pelan-pelan aja ya, dongakkan kepalanya buat mastiin sirkulasi udaranya tuh bisa dengan lebih mudah lagi masuk gitu ke dalam rongga pernafasan si korban. Dan terakhir itu ada breathing. Breathing itu kita lakukan untuk menyelingi compression. Jadi habis sambil kita nge-compression dada tadi, kita kasih nafas buatan juga melalui mulut, kayak ditiup gitu melalui mulut, atau kalau misalnya kalian nggak mau bersentuhan mulut itu bisa pakai tangan kayak digituin. Oke. Nah, jadi sebelum kita melakukan CPR yang tadi, itu ada 5 persiapan yang harus kita pastiin bener itu baik-baik aja. Yang pertama itu adalah lokasi korban. Jadi kalau misalnya kita nemuin korbannya itu di tempat yang sangat crowded, atau misalnya ramai atau sangat padat, I know you better get out of my face! Out of my face! Out of my face! ya kita lebih baik pindahkan dulu korbannya ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang mungkin lebih sepi, lebih tidak rawan terjadi kecelakaan misalnya gitu kan, nggak ada
barang-barang yang fragile di atasnya gitu. Kemudian kita pastiin kondisi korban baik-baik saja, dan ya terkait itu kita harus cek tanda vitalnya juga. You listen well, brother. I'm listening. Jadi tanda vitalnya itu contohnya itu kita dekatkan telinga kita ke pernafasannya, ke mulut atau hidungnya, itu kita rasain dulu dia masih nafas nggak gitu. Atau kita cari urat nadinya, tapi urat nadi yang di sini ya, nih kita rasain benar-benar apakah dia masih ada detak jantung, detak nadinya atau enggak gitu. Kemudian kita amanin korban kayak tadi, pastiin kalau korbannya tuh benar-benar baik-baik saja di lingkungannya. Atau kita juga bisa shout for help, ask for help orang di sekitar kita. Bisa jadi dengan membantu kita merekam video untuk bukti, atau membantu kita menelpon 119 atau nomor emergency di Indonesia. Dan ya yang terakhir adalah instansi terkait, dimana kita harus juga, walaupun kita udah melakukan CPR, tapi kita juga harus menelpon pihak yang profesional di bidangnya. Oke, untuk yang terakhir itu ada defibrillation atau defibrilasi. Ini sebenarnya alat yang biasanya disebutnya tuh AED atau AED atau Automatic External Defibrillation. Nah, jadi ini alat untuk menghantarkan listrik untuk memacu detak jantung kita. Kayak biasanya kalau misalnya kalian lihat di film-film yang ada dokter yang kayak alat kejut jantung, yang kayak gitulah alatnya. Tapi dia itu akan dibantu sama kayak udah automatically, karena namanya AED, automatic ya. Jadi biasanya itu juga disediain di tempat-tempat yang mungkin akan rawan untuk digunakan. Oke, sekian video pengenalan aku mengenai CPR. Semoga ilmunya nyampe ke kalian semua ya, dan bisa disebarluaskan dan bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Terima kasih.